Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang kelas AFES. Namun sebelum mempelajari lebih lanjut, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febrina Ayu Wulandari bersama rekan-rekan saya yaitu Arum Milianti, Silvi Pratiwi, Dwi Yulianti, dan Aanisah Aulia Zulfaa. Alves merupakan salah satu kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata. Kelompok ini mudah dibedakan dari kelompok-kelompok vertebrata lainnya, yaitu dapat dilihat dari ciri khasnya yang memiliki bulu. Adapun ciri-ciri umum kelas Alves yaitu bersifat endotermik. Mereka menggunakan panas metabolisme sendiri untuk mempertahankan suhu tubuh yang hangat dan konstan. Kemudian ciri umum yang lain yaitu berparuh. Ekstremitas anterior mengalami modifikasi membentuk sayap. Kaki biasanya memiliki 4 jari, diselimuti lapisan bersisik. Kemudian respirasi dengan pulmo yang dilengkapi sakus pneumatikus. Sakus pneumatikus ini berfungsi untuk membantu pernafasan pada burung, terutama pada waktu terbang. Kemudian membungkus alat-alat dalam dengan ruangan udara sehingga dapat menghindari kedinginan. Fungsi yang ketiga yaitu mencegah hilangnya panas badan yang terlalu banyak. Kemudian, pada burung-burung yang berenang dapat mempengaruhi berat jenis badan dengan mengembangkan atau mengempiskan sakusnya. Kemudian membantu memperkeras suara. Ciri umum yang selanjutnya yaitu fertilisasi secara internal. Kemudian adaptasi untuk terbang, yaitu yang pertama pembesaran tulang dada, leher panjang, sayap untuk mengangkat, bulu, mengurangi berat badan dan tengkorak ringan. Nah, tengkorak Alves ini beratnya lebih ringan daripada tengkorak pada reptil dan mamalia. Adapun fungsi bulu pada Alves yaitu berguna untuk terbang, namun pada galus sudah tidak aktif lagi untuk terbang. Kemudian menarik pasangan dan perlindungan diri. Tipe bulu menurut susunan anatominya yaitu yang pertama plumai, yang kedua plumulai biasanya untuk mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga yaitu filoplumai, yaitu saat burung mengerami telurnya. Kemudian bagian kulit yang ditumpuhi bulu disebut dengan pterilai, sedangkan bagian kulit yang tidak ditumbuhi bulu disebut apterilai. Gambar tersebut merupakan gambar macam-macam paruh pada burung. Yang pertama yaitu paruh pemakan biji yang mempunyai ciri-ciri pendek dan kuat, contohnya pada paruh burung pipit. Yang kedua yaitu paruh pemakan daging dengan ciri-ciri kuat, tajam, melengkung, dan ujung. Contohnya yaitu pada elang. Kemudian paruh dengan mencari makan di lumpur dengan ciri-ciri seperti sudu, pangkalnya bergerigi. Contohnya yaitu paruh pada bebek. Kemudian paruh pemakan serangga yang mempunyai ciri kuat, agak panjang, dan runcing. Contohnya yaitu pada burung pelatuk. Kemudian paruh pemakan ikan yang mempunyai ciri panjang berkantong, contohnya yaitu pada burung pelikan. Kemudian selanjutnya penghisap madu, ciri-ciri yaitu panjang dan runcing, contohnya pada burung kolibri. Nah, berikut merupakan gambar dari macam-macam kaki pada kelas Alves. Yang pertama yaitu kaki untuk berenang yang mempunyai selaput renang. Kemudian kaki untuk berjalan atau berenang, kaki untuk berenang, kaki untuk bertengger, dan selanjutnya yaitu kaki untuk memanjat. Untuk klasifikasi sekarang terdapat 2 subkelas yaitu Archaeornis dan Neorinites. Pada Rheonites terdapat 3 superordo yaitu Odontognathae, Paleognathae terdapat 7 ordo, dan Neognathae terdapat 23 ordo. Pada subkelas Archaeornis, ekor panjang memiliki lebih dari 13 vertebrae, mempunyai gigi pada rahang, berjari 3 dengan cakar pada sayapnya, tulang dada kecil, metakarpalia dan jari-jari bebas, rectrices dalam 2 deret, lateral tanpa pygostylus. Ini adalah Archaeopteryx lithographica.
Ini adalah hewan yang Aves yang ditemukan awal pada tahun 130 juta tahun yang lalu pada zaman Jura. Fosil ini ditemukan di Bavaria, Jerman. Kemudian ada subkelas Neorinites, ekor pendek dengan Pisoctilis, pada umumnya tanpa gigi, tanpa cakar pada sayap, sternum dengan carina sterni, metacarpalia bersatu dengan carpalia atau Carpometacarpus. 3 superordonya adalah Odontognathae, Paleognathae, dan Neognathae. 1 superordo dari Odontognathae adalah rahang bergigi tajam terletak di dalam alur pada rahang, tubuh memanjang. Yang kedua superordo Paleognathae tidak mempunyai gigi, sayap mereduksi, tidak dapat terbang, terbagi menjadi 7 ordo. Ordo yang pertama adalah Thinamiformes, memiliki carina sterni tapi tidak pandai terbang, sayap kecil bulat dan sebarannya di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Terdapat 47 spesies. Yang kemudian ordo Apterygiformes, bulu panjang seperti rambut, tidak bercabang, sayap kecil, paruh panjang, kecil dengan lubang hidung di ujung paruh, mata kecil, sternum tanpa carina sterni, leher dan tungkai relatif pendek, aktif di malam hari. Yang ketiga adalah ordo Strutioniformes, tubuh besar, kepala, leher, dan tungkai berbulu tipis, kepala kecil, leher panjang, paruh pendek dan besar, kaki berjari-jari 2, sternum tanpa carina sterni. Sebarannya adalah Afrika. Yang keempat adalah ordo Rheiformes, pelari cepat, kepala, leher, dan paha berbulu, sayap cukup besar, kaki berjari 3 dengan cakar kuat, sternum tanpa carina sterni, dan persebarannya ada di Northeast and South Asia, Brazil, East Bolivia, Paraguay, Uruguay, Northeast and East Argentina. Yang kelima adalah ordo Casuariiformes. Ciri-cirinya tidak dapat terbang, tubuh besar, sayap kecil, kepala berbulu tipis, leher dan badan berbulu tebal, bulu bercabang, kaki berjari 3, 1 diantaranya bercakar sternum tanpa carina sterni. Contohnya adalah Casuarius dan Dormaeus. Yang keenam adalah ordo Aepyornithiformes. Ini adalah sudah punah, tidak dapat terbang, sternum pendek, tanpa carina sterni, mempunyai 4 jari. Contohnya adalah Aepyornis yang ada di Madagaskar. Yang ketujuh adalah ordo Dinornithiformes, punah, tidak dapat terbang, sternum mereduksi, tanpa carina sterni, kaki belakang masih vev, jari-jari 3 atau 4, contoh adalah burung maos. Superordo Neognathae dibagi menjadi 23 ordo. Yang pertama adalah ordo Spheniscormes, burung air yang tidak dapat terbang, terbangnya di air, tubuh tertutup bulu kecil seperti sisik, sayap seperti dayung, kaki berjari 4 menghadap depan dan berselaput. Di bawah kulit terdapat lapisan lemak tebal. Yang kedua adalah Procellariiformes, lubang hidung berbentuk bulu atau pipa, paruh tertutup oleh beberapa kepingan bahan tanduk, di dalam kepala terdapat kelenjar garam, jari-jari belakang mereduksi, bulu tersusun padat dan berminyak, sayap panjang dan sempit, kelompok burung laut yang menyerupai camar, contohnya adalah familia Procellariidae. Kemudian ada ordo Pelecaniformes, yaitu burung air, lubang hidung mereduksi, mempunyai kantong leher, kaki berjari 4 dan berselaput, paruh panjang dan dapat membuka lebar. Gunanya adalah untuk menangkap dan menelan ikan. Yang selanjutnya adalah Cichoniformes, burung air, leher dan tungkai panjang, paruh besar lurus, jari tanpa selaput,
burung yang baru menetas tidak berbulu. Contohnya adalah famili Ardeidae. Yang selanjutnya adalah ordo Anseriformes, mencakup bangsa itik, paruh lebar tertutup oleh lapisan bahan tanduk yang lunak, tepi paruh berlamela, lidah berdaging, tungkai dan ekor pendek. Contohnya adalah famili Anatidae, belibis, itik dan mentok. Kemudian adalah ordo Falconiformes, mencakup burung-burung buas atau karnivora, paruhnya pendek, ujung melengkung dan runcing, tepinya tajam, jari-jari kaki tajam melengkung. Contohnya adalah familia Accipridae. Kemudian ada ordo Psittaciformes, mencakup burung-burung sebangsa paruh bengkok, bulu berwarna putih, hijau, biru, dan kuning, paruh pendek, sempit tetapi tepi tajam, ujung berkait, paruh bagian atas bersendi dengan tengkorak sehingga dapat bergerak. Contohnya adalah famili dari Psittacidae. Kemudian adalah ordo Galliformes, mencakup burung-burung terestrial, paruhnya pendek, bulu dengan cabang bulu, kaki untuk berjalan dan mengais, pemakan biji-bijian granivora. Contohnya adalah familia Phasinidae, galus-galus atau ayam. Selanjutnya adalah ordo Columbiformes, mencakup burung-burung sebangsa merpati, tarsus lebih pendek daripada jari-jari, paruh pendek dan langsing, tembolok besar, menghasilkan cairan seperti susu, pigeon milk, pemakan biji-bijian dan buah-buahan. Contoh familia adalah Columbidae. Selanjutnya adalah ordo Gruiformes. Ada burung yang tidak pandai terbang dan ada pula burung yang pandai terbang. Bulunya bercabang, tungkai panjang, paruh besar. Contohnya adalah famili Turnicidae dan famili Rallidae. Selanjutnya adalah ordo Cuculiformes, mencakup burung-burung yang sering disebut burung kuko, kaki tipe Zygodatylus, ekor panjang, paruh sedang. Contoh famili Cuculidae. Kemudian adalah ordo Strigiformes, mencakup jenis-jenis burung hantu dengan kepala besar dan kuat, mata menghadap ke depan atau binocular vision, dikelilingi bulu yang tersusun radial, lubang telinga lebar dan sering tertutup lipatan kulit, paruh pendek, jari-jari kaki mempunyai cakar. Kemudian adalah Coraciformes, paruh-paruh besar dan kuat, jari-jari ketiga dan keempat bersatu pada bagian pangkal. Yang ke-14 ordo Pisiformes, paruh kuat, lentur, bulu ekor kaku, ujung keruncing, lidah dengan ujung yang kasar dan dilengkapi dengan bangunan seperti bulu. Contoh familinya adalah familia Pisidae. Kemudian ordo Passeriformes, kaki berjari 4, 3 ke depan dan 1 ke belakang, paruh untuk memotong. Contoh famili Ploseidae. Kemudian ordo Caprimulgiformes, jenis-jenis burung cabak pemakan serangga, paruh kecil lunak, tepi paruh bagian atas tertutup bulu-bulu peraba yang bentuknya seperti rambut, bulu-bulu halus kecil. Ordo selanjutnya adalah Apodiformes, mencakup kelompok walet, kapines, tubuh kecil, tungkai sangat kecil. Contoh Baiklah teman-teman, selanjutnya akan membahas mengenai manfaat atau peran dari aves. Manfaat aves yang pertama dalam bidang industri, yaitu bulunya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kok atau shuttlecock, serta bulu ayam yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan kemoceng. Yang kedua, sebagai bahan pembuatan obat, seperti sarang burung walet dan telur itik. Yang ketiga, sebagai predator alamiah yang memakan ulat dan serangga.
Yang keempat, sebagai hiburan, misalnya pada burung yang suaranya merdu dan burung yang dapat dilatih untuk permainan sirkus, contohnya burung merak dan burung perkutut. Yang kelima, sebagai bahan makanan yang kaya akan protein, misalnya telur ayam dan daging ayam. Dan yang terakhir, dalam bidang pertanian, manusia biasa memanfaatkan kotoran burung untuk digunakan sebagai pupuk, karena kotoran burung memiliki kandungan tinggi nitrogen, fosfat, dan kalium. Ketiga nutrisi tersebut sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Baiklah, saya Dwi Lianti akan melanjutkan pembahasan mengenai Aves. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah Aves. Aves atau burung adalah vertebrata yang terakhir mendiami bumi. Diperkirakan 8.700 spesies yang hidup tersebar di seluruh dunia dari Arktik atau Kutub Utara hingga Antartika atau Kutub Selatan, baik di lautan maupun di daratan, bahkan di kepulauan yang paling terpencil sekalipun banyak yang memiliki avifauna sendiri. Burung berkembang dari reptilia. Nenek moyang burung adalah Archaeopteryx yang merupakan kombinasi sifat reptilia dan burung dan merupakan mata rantai perkembangan evolusi reptil dan burung yang tergambar melalui temuan fosil zaman Jurassik di daerah Bavaria. Beberapa ahli menilai Archaeopteryx adalah burung purba dan ada pula yang berpendapat sebagai dinosaurus yang berbulu, di mana bulu tersebut merupakan termoinsulator yang diperlukan pada waktu terbang. Aves atau burung ialah sekelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang unik, karena pada sebagian besar aves adalah binatang yang beradaptasi dengan kehidupan yang secara sempurna. Aves adalah hewan berdarah panas, sama saja seperti mamalia. Aves ini berkembang biak dengan ovipar atau bertelur, dan sebagian besar hidup menetap dan ada juga yang hidup berpindah-pindah tempat. Seiring perkembangan waktu, jumlah spesies burung yang terdapat di dalam habitatnya semakin berkurang. Hal ini disebabkan berbagai macam faktor seperti permukaan lahan yang menyebabkan habitat burung menjadi terancam. Selain itu, kegiatan perburuan yang dilakukan juga mengancam populasi burung di habitatnya, serta faktor-faktor lain yang berpotensi mengganggu keberadaan di alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh spesies dari Aves. Yang pertama yaitu ada Aquila feroxi. Nah, Aquila feroxi ini biasa kita sebut sebagai elang. Elang adalah contoh hewan ovipar dengan nama ferox, merupakan elang dengan ukuran yang sangat besar. Nah, ukuran elang ini mirip dengan jenis martial eagle yang merupakan elang terbesar di Afrika. Elang ini memiliki bulu yang berwarna coklat gelap ketika remaja gelap. Pada bagian kepala memiliki mahkota warna karat kekuningan. Pada dahi terdapat garis kecil, begitu pula di bagian pipinya. Saat tumbuh dewasa, bulu elang berubah menjadi hitam. Contoh yang kedua yaitu ada Haliaetus albicilla. Burung ini merupakan contoh hewan vertebrata yang memiliki peran pemangsa yang berukuran besar. Burung pemangsa ini termasuk ke dalam keluarga Accipitidae. Keluarga lainnya yakni elang dan harrier. Burung ini juga memiliki kekerabatan yang dekat dengan bala eagle. Burung pemangsa ini memiliki panjang 66 hingga 94 cm dan lebar sayap 1,78 hingga 2,45 meter. Warna dominan pada bulu yaitu coklat keabuan. Pada bagian kepala dan leher tampak memiliki warna yang pucat. Pada bulu sayap memiliki warna kehitaman. Contoh yang ketiga ada Pithecobanga jeffreyi. Burung pemangsa ini dikenal sebagai pemakan monyet. Burung ini juga termasuk ke dalam keluarga Accipitidae. Burung ini memiliki ukuran panjang 86 hingga 102 cm dan berat tubuh 4,7 hingga 8 kg. Burung ini merupakan burung yang langka di Filipina. Pada bagian tengkuk burung Filipina ini dihiasi dengan bulu yang panjang dan berwarna coklat.
Tekstur bulu tersebut kasar. Pada bagian wajah berwarna gelap dengan tengkuk krim coklat. Kaki burung ini berwarna kuning dan memiliki ukuran yang besar. Pada bagian cakar berwarna gelap dengan tampak menyolok. Contoh yang selanjutnya yaitu ada Haliaetus leucephalus. Burung pemangsa ini diketahui berasal dari Amerika Utara. Burung ini memiliki panjang tubuh 70 hingga 102 cm pada bagian lebar sayap, yakni sekitar 1,8 hingga 2,3 meter. Pada berat hewan ini yakni 3 hingga 6,3 kg. Bulu pada burung ini memiliki tubuh dengan warna coklat merata. Pada bagian ekor tampak agak panjang dengan warna bulu yang identik. Ukuran pada jenis kelamin betina yaitu 25% lebih besar dari jantan. Bagian paruhnya berwarna kuning cerah. Contoh yang selanjutnya yaitu ada blekuk sawah atau dengan nama ilmiah Ardeola speciosa. Burung ini merupakan contoh hewan bertulang belakang. Burung pemakan ikan yang kerap melakukan migrasi. Burung ini dapat ditemukan di daerah persawahan dengan ciri khas paruh berwarna merah. Bagian tubuhnya seperti jenis unggas yang lain dengan warna putih. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang kelas Aves. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga video yang kami tayangkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.